Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Langsung saja ke permasalahan. Ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Yang pertama, kenapa hari ini orang-orang Islam ini sangat susah memahami Al-Quran dari segi makna? Apa kalau sekali baca lagu bisa? Ada ayat-ayat yang mengandung mutasyabihat. Nah, langsung ke pokoknya itu di surat Al-Anbiya ayat 94 dan 95. Di situ dijelaskan terjemahan daripada Departemen Agama itu agak berbeda dengan makna yang sebenarnya. Tapi mungkin pengertiannya itu mungkin bisa Ustadz ulaskan sedikit, karena ayat 94 itu ada kaitannya dengan 95 mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Anbiya 94 95, 96 atau 94 itu Ya'juj dan Ma'juj. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufran Wa harrama wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dalam terjemahannya, sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwasanya mereka tidak akan kembali. Sehingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'du. Jadi yang masalahnya di situ ada disebutkan suatu karya ataupun apa tanah itu. Itu tanah yang mana? Kalau diharamkan berarti tanah suci. Nah, mungkin di situ ada petunjuk lagi, apakah dengan hari ini Yerusalem itu ada kaitannya dengan Ya'juj Ma'juj? Karena dia nanti di hari kiamat mereka sebelum lepas ini mereka Ya'juj dan Ma'juj dikumpulkan di Yerusalem. Iya. Oke, terima kasih. Secara bahasa ketika disebutkan qaryatin dalam kajian ilmu nahwu dan sharaf itu disebut dengan nakirah. Nakirah itu sesuatu yang tidak terbayang wujudnya di mana yang apa. Tapi bendanya kita tahu. Yang disebutkan qaryatin itu sebuah kampung. Makna kampung kita paham. Tapi ketika tidak ada alif lam dalam bahasa Arab itu seperti artikel de dalam bahasa Inggris. Ada kala maknanya ma'hud zihni, ada kala ma'hud zikri. Sering dicontohkan oleh guru bahasa Inggris. I see a cat. Saya melihat seekor kucing. The cat is black. Kucing yang saya lihat itu berwarna hitam. Maka pada saat disebut the cat, maka orang yang menyatakan cat itu sudah paham kucing apa yang dia maksud. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan ahdul zikri, sudah disebutkan sebelumnya. Maka dalam bahasa Arab, ra'aitu qittan, saya melihat seekor kucing. Al-qittu aswad, kucing itu berwarna hitam. Yang pertama, qittan tidak ada alif alnya. Yang kedua, al-qittu, kucing itu berwarna hitam. Itu disebut dengan ahdul zikri, sudah disebutkan sebelumnya. Ketika disebutkan ra'aitu qittan, saya lihat seekor kucing, semua orang paham wujud kucing, tapi kucing yang mana belum jelas. Maka ketika di sini disebutkan wa haramun ala qaryatin, dan haram kata sebuah negeri, tidak mungkin kata sebuah negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali ke negeri tersebut. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang menganut ajaran yang sama. Sehingga nanti dalam pemahaman para ulama, negeri-negeri yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah, yang penghuninya disiksa oleh Allah, itu tidak diizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk tinggal dan bertempat tinggal di sana. Contoh sederhana, negeri yang sudah dilaknat oleh Allah itu seperti di Yordan, itu ada laut mati, Bahrul Mayyit, laut mati. Tidak dibuat perkampungan di sana, hanya menjadi tempat objek wisata. Di Madinah ada sebuah perkampungan yang kampung itu sudah dilaknat oleh Allah, sudah diturunkan hukuman oleh Allah, yaitu perkampungan kaum Bani Saleh, disebut dengan Madain Saleh. Itu jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Madinah. Itu masih perkampungan klasik seperti masa lalu, karena kaum Nabi Saleh ini punya keterampilan untuk memahat gunung menjadi rumah. Wa tanhituna minal jibali buyuta,
dan kalian pahat sebahagian dari gunung-gunung itu untuk menjadi buyuta, rumah-rumah bagi kalian. Kalau sekarang kita berkunjung ke Madain Saleh, wa antum tamurruna bihi musbihin, kalian lewat setiap pagi di tempat tersebut, kata Allah dalam Al-Quran. Itu masih tetap seperti bentuk rumah perkampungan masa lalu. Ada yang berlantai 2, 3, 4, 5, ada bentuk aula besar seperti tempat konser, ada bentuk istana, tapi ruangannya kosong. Pertanyaannya, kenapa tidak warga-warga Arab yang miskin ditempatkan di perkampungan ini? Kembali kepada aturan, negeri yang sudah dilaknat oleh Allah tidak diizinkan bagi orang yang beriman untuk memakmurkannya. Kita disuruh pindah ke negeri yang lain. Tapi bagi orang-orang yang menganut ajaran yang sama, mereka tetap mencoba untuk kembali ke negeri asalnya. Maka termasuklah dalam kasus ini, bisa jadi, boleh jadi itu kita pahami dalam kasus orang-orang Israel, Bani Israel, orang Yahudi ingin kembali ke Palestina. Tapi persoalan Bani Israel kembali ke Palestina itu terdapat dalam riwayat yang lain dari Rasulullah yang menyatakan bahwa orang Yahudi tidak akan terjadi kiamat sehingga semua orang-orang Yahudi itu mati di Palestina. Artinya secara bahasa, secara informasi dari Rasulullah, orang-orang Yahudi yang kembali ke Palestina itu sedang masuk ke dalam kuburannya sendiri. Salah satu tanda kiamat adalah ketika tidak tersisa lagi seorang Yahudi Bani Israel yang hidup di muka bumi. Karena pada saat terjadi perang akhir zaman itu, tidak ada tempat berlindung bagi Yahudi Bani Israel pada sebuah bidang pun, kecuali di balik batang pohon kharqat. Maka hanya batang pohon itu tempat Bani Israel sembunyi. Dia sembunyi di belakang batu, batu bicara. Ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Dia bersembunyi di belakang pohon kayu bicara. Ini ada Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah. Kecuali sebatang pohon. Maka pohon itu disebut dengan pohon kharqat. Konon sekarang di Israel sedang dibudidayakan pohon tersebut, pohon kharqat. Kenapa? Tempat mereka berlindung. Maka itu juga menjadi misteri bagi kita. Saking marahnya kita kepada Yahudi di Israel, kita berharap Israel itu musnah. Masalahnya kita belum siap kiamat. Jadi begitu musnah Israel kiamat, kita belum siap. Jadi sementara kita siap, biarlah begitu-begitu saja dulu. Itu salah satu cirinya. Jadi tidak akan terjadi kiamat sampai semua Yahudi Bani Israel kembali ke Israel. Nah, permasalahannya, apakah itu terkait dengan ayat ini? Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha. Dan tidaklah mungkin atau haramlah ke atas sebuah negeri yang telah kami binasakan, annahum la yarji'un, bahwa mereka tidak akan kembali ke negeri tersebut. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berpindah. Ketika Iskandar Zulkarnain datang ke negeri tersebut, Ya'juj dan Ma'juj tidak sedang dalam posisi keluar dari negerinya. Hanya negara-negara tetangga kemudian mengeluh, inna Ya'juj wa Ma'juj kanu mufsidina fil ardi. Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di muka bumi. Tolong buatkan sebuah tembok antara kami dengan mereka. Jadi tetap tembok itu Ya'juj dan Ma'juj di tempatnya sendiri, tidak berpindah ke tempat yang lain. Mereka tidak keluar. Tapi oleh Iskandar Zulkarnain yang membangun tembok tersebut sudah ingatkan kepada warga sekitarnya. Hatta idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a. Sekuat apapun tembok yang saya bangun, kalau sudah datang janji Tuhanku, Allah akan jadikan tembok ini hancur berkeping-keping. Masalahnya, di mana tempat tersebut? Dan dalam ayat ini dia katakan, min kulli hadabin, mereka berasal dari tempat yang tinggi. Nah, tempat tinggi yang mana? Wallahu a'lam. Karena satelit Amerika secanggih apapun tidak sanggup menjangkau tempat yang tinggi ini. Itu harus secara manual, ada kala tertutup oleh es dan lain sebagainya. Yang pasti bahasa Al-Quran katakan min kulli hadabi yansilun, mereka akan turun dari berbagai tempat yang tinggi. Apakah tempat yang tinggi itu bermakna harfiah memang tinggi secara fisik, ataukah tempat yang tinggi tersebut bermakna majazi, kedudukan mereka yang tinggi? Wallahu a'lam. Nah, tapi intinya itu adalah kalimat yang ada penjelasannya dari para ahli tafsir. Kalau yang apa tadi? Apakah tanda terbukanya pintu Ya'juj Ma'juj itu ada kaitannya dengan kembalinya mereka? Apakah Allah SWT menjelaskan bahwa pintu ini terbuka tandanya itu? Nah, yang tadi itu tanda ayat 95 atau memang iya.
biasanya antara satu ayat dengan ayat berikutnya ada kaitan. Karena Al-Quran walaupun daftar isinya acak, tidak membahas sebuah persoalan secara runut, tetapi antara satu ayat dengan ayat yang lain dihubungkan. Maka tidak tertutup kemungkinan ini bukan dibuka pintu, ini tidak berbicara pintu. Karena Iskandar Zulkarnain tidak membuatkan celah untuk ada pintu, itu benar-benar tembok. Sehingga bahasanya adalah futiha. Hatta idza futiha Ya'juj wa futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, tidak menyebutkan tentang pintu. Itu yang dalam bahasa diki orang Aceh dikatakan Ya'juj Ma'juj di purok-purok gunung. Di kena tamong dalam dunia, uro di purok, malam di subeh. Nah, jadi entah kenapa malam mereka istirahat. Karena kalau dilanjutkan sampai malam selesai itu. Nah, ini pekerjaan siang selesai di waktu malam, besok mulai lagi dari nol. Nah, jadi tidak berbicara tentang pintu, yang pasti mereka keluar. Runtuh tembok tersebut, mereka keluar. Maka termasuk yang pertama jadi sasaran adalah negeri yang semula yang mereka datangi untuk berbuat kerusakan. Negeri itu dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Penduduknya mengeluh, mereka nggak tahu minta tolong kepada siapa untuk menjaga agar selamat dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai ekspedisi Iskandar Zulkarnain tiba di negeri tersebut dengan bahasa la yakadu yafqahuna qawla, hampir-hampir mereka itu tidak paham komunikasi. Sering perjalanan waktu, mulailah mereka saling memahami komunikasi di antara mereka. Maka permintaan sederhana, ya Zulkarnaini, hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Wahai Iskandar Zulkarnain, apakah kami harus bayar pajak hasil bumi kepadamu supaya engkau bangun antara kami dan mereka sebuah tembok? An naj'ala laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum radma. Apa kami harus bayar untuk Anda bangun tembok? Apa jawaban Iskandar Zulkarnain? Ma makkanni fihi rabbi khairun. Kalian tidak perlu bayar pajak supaya saya bangun tembok itu, karena kekuasaan yang telah Tuhanku berikan kepadaku lebih baik. Tapi kalau kalian ingin selamat, fa'inuni biquwwatin, tolong saya dengan tenaga kalian. Apa bahasa yang tersembunyi di dalamnya? Kalian jangan berharap kepada bantuan saya saja. Kalian harus ikut bekerja kalau ingin terbantu. Mereka berpikir hanya dengan memberikan upah, biarlah Zulkarnain dan tenteranya yang bekerja. Kata Zulkarnain, saya tidak perlu biaya kalian. Yang saya perlu tenaga kalian, supaya kalian ikut terlibat di dalamnya dan kalian ikut mengusahakan untuk kebaikannya. Maka beliau tolak. Ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin. Bantu saya dengan tenaga kalian. Maka tidak tertutup kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj kembali ke negeri tersebut. Cuma masih misteri, katanya Ya'juj dan Ma'juj raya-raya panjang katanya. Bahkan ketika masuk ke dalam lautan, lautan itu hanya setumit mereka saja. Kalau sebegitu besarnya mereka pasti dari jauh sudah terlihat. Dan itu masih menjadi misteri bagi kita. Ada banyak hal. Terima kasih.